Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan opini mengenai salah satu materi dalam estetika humanisme, yaitu building networking. Saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan. Menurut kalian, apa yang lebih penting untuk sukses di dunia kerja? Memiliki nilai yang tinggi atau memiliki relasi yang baik? Kalau beberapa tahun lalu saya ditanya seperti itu, mungkin saya akan menjawab nilai akademik. Namun setelah mempelajari materi building networking dan melihat kondisi dunia kerja saat ini, saya menyadari bahwa keduanya sama-sama penting. Kemampuan memang membuat kita diterima, tetapi hubungan yang baik seringkali membuka kesempatan yang sebelumnya tidak pernah kita bayangkan. Bagi saya, building networking adalah kemampuan membangun hubungan profesional yang didasarkan pada kepercayaan, komunikasi yang baik, dan rasa saling menghargai. Jadi, networking bukan sekedar menambah jumlah teman atau menyimpan banyak nomor telepon, tetapi bagaimana kita menciptakan hubungan yang memiliki nilai dan dapat bertahan dalam jangka panjang. Di era digital seperti sekarang, membangun networking sebenarnya menjadi lebih mudah. Kita dapat terhubung dengan siapa saja melalui LinkedIn, Instagram, maupun komunitas online. Namun, di sisi lain, hubungan antar manusia justru menjadi lebih dangkal. Banyak orang memiliki ribuan koneksi, tetapi hanya sedikit yang benar-benar mengenalnya. Menurut saya, inilah tantangan terbesar saat ini. Kita terlalu fokus membanyak koneksi, tapi juga lupa membangun kualitas hubungan. Sebagai mahasiswa, networking dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Misalnya, aktif berdiskusi di kelas, mengikuti organisasi, menghadiri seminar, atau berkenalan dengan dosen dan alumni. Aktivitas tersebut mungkin terlihat biasa, tetapi dari sanalah kita belajar berkomunikasi, bekerja sama, dan membangun kepercayaan. Saya ingin memberi contoh sederhana. Bayangkan, ada dua mahasiswa yang sama-sama pintar. Mahasiswa pertama selalu datang ke kelas, mengerjakan tugas, lalu pulang tanpa pernah berinteraksi dengan siapapun. Sementara mahasiswa kedua memiliki kemampuan yang hampir sama, tetapi aktif mengikuti seminar, bergabung dalam organisasi, dan menjaga hubungan baik dengan dosen maupun teman-teman. Ketika lulus, siapa yang memiliki peluang lebih besar mendapatkan informasi magang, rekomendasi pekerjaan, atau kesempatan berkolaborasi? Menurut saya, mahasiswa kedua memiliki peluang yang lebih besar. Bukan karena ia lebih pintar, tetapi karena ia dikenal sebagai seseorang yang aktif, komunikatif, dan mampu membangun hubungan dengan orang lain. Namun, saya juga ingin menekankan bahwa networking bukan berarti memanfaatkan orang lain. Inilah yang menurut saya menjadi inti dari estetika humanisme. Humanisme mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki martabat dan nilai yang harus dihargai. Oleh karena itu, ketika kita membangun networking, kita seharusnya tidak melihat seseorang hanya sebagai jalan menuju kesuksesan, melainkan sebagai individu yang layak dihormati. Artinya, kita menjalin hubungan bukan karena orang tersebut memiliki jabatan tinggi atau bisa memberikan keuntungan kepada kita. Sebaliknya, kita membangun relasi karena menghargai mereka sebagai sesama manusia. Jika suatu hubungan hanya dibangun karena kepentingan, maka hubungan tersebut biasanya tidak akan bertahan lama. Tetapi jika dibangun di atas dasar kepercayaan dan rasa saling menghargai, hubungan itu akan menjadi lebih kuat dan berkelanjutan. Saya juga percaya bahwa networking tidak dimulai dari kemampuan berbicara, tetapi dari karakter. Orang akan lebih mudah percaya kepada seseorang yang jujur, bertanggung jawab, menghargai waktu, dan menepati janji. Jadi, sebelum berharap memiliki jaringan yang luas, kita perlu membangun reputasi yang baik terlebih dahulu. Dalam dunia kerja nanti, kemampuan ini akan semakin penting. Seorang manajer tidak hanya bertugas mengatur pekerjaan, tetapi juga harus mampu bekerja dengan tim, berkomunikasi dengan pelanggan, membangun hubungan dengan mitra bisnis, dan menyelesaikan konflik secara profesional.
Semua itu membutuhkan networking yang kuat. Karena itu, saya berpendapat bahwa building networking akan tetap menjadi keterampilan yang sangat dibutuhkan bahkan di masa depan ketika teknologi semakin maju. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan satu hal yang menjadi inti dari opini saya. Networking bukanlah tentang mengenal sebanyak mungkin orang, tetapi tentang menjadi pribadi yang layak dikenal. Ketika kita memiliki karakter yang baik, mampu menghargai orang lain, dan menjaga kepercayaan, maka hubungan yang kita bangun akan memberikan manfaat, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam dunia profesional. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.